Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok budidaya tanaman aglonema ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Budi Juliwa, Evan Niza Abiyu, Muhammad Taufik Hidayat, dan Yosin Tio Sio Hutagalung. Baiklah, sebelum kita tahu lebih lanjut cara budidaya tanaman aglonema, alangkah baiknya kita mengenal klarifikasi tanaman aglonema. Nah, aglonema berkingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Agiospermae, kelas Monocotyledon, ordo Araceales, famili Araceae, genus Aglaonema, dan spesies Aglaonema sp. Ya, tanaman aglaonema. Yang pertama, pembuatan media tanam. Media tanam adalah media yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Media tanam aglaonema yang pertama, tanah lapisan atas berupa serasa. Yang kedua, tanah subur dan lembab. Yang ketiga, pH tanah 6-7. 4, drainase yang baik. 5, contoh bahan media tanam yang dapat digunakan yaitu potongan pakis serta sekam bakar. Yang kedua, persiapan lahan. Langkahnya yaitu yang pertama, lakukan pengolahan tanah di lokasi yang dipilih. Yang kedua, pengolahan tanah dilakukan dengan mencangkul agar tanah menjadi gembur dan kedalaman sekitar 20 cm. 3, tambahkan humus dan pasir halus secukupnya agar subur dan bersifat poros dengan perbandingan 1:1. Yang keempat, humus dan pasir diaduk sampai merata. Yang kelima, pemberian pupuk kandang di awal penanaman dengan dosis sekitar 20-30 ton per hektar are. Yang keenam, dilakukan penanaman benih atau bibit yang telah disiapkan dengan jarak tanam 50 cm sampai 100 cm. Yang ketiga, pembibitan. Yang pertama, secara generatif melalui biji. Caranya yaitu, yang pertama, cari tanaman aglonema yang sudah tua. Kemudian direndam selama 2-3 jam, lalu biji disemaikan dan diolesi dengan serbuk fungusida sebelum disemai. Yang kedua, dengan cara vegetatif. Secara vegetatif yaitu yang pertama, pemisahan anakan. Langkahnya yaitu, tanaman aglonema dikeluarkan dari wadah, kemudian induk dan anak tanaman dipotong hingga terpisah, lalu anakan dan indukan tanaman ditanam kembali pada pot yang terpisah. Cangkok. Yang pertama, pilihlah indukan yang memiliki batang kokoh dan berwarna coklat. Yang kedua, kupas kulit batang yang sudah dipilih, lalu lapisi dengan media kombinasi pasir, humus, pakis, dan sekam. Yang ketiga, tutup dengan plastik atau sabut kelapa. Yang keempat, ikat sabut kelapa di kedua ujungnya. Yang kelima, setelah ditutup rapat, buat lubang kecil di seluruh permukaan plastik untuk menjaga sirkulasi udara. Yang keenam, semprot tanaman cangkok secara rutin 2 kali sehari setelah 3 atau 4 minggu tanam. Stek. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, batang aglonema dipotong, yaitu 2-3 mata tunas dengan menggunakan pisau yang tajam dan steril. Yang kedua, menggunakan potongan halus yang dimaksudkan agar luka dapat menutup dengan cepat dan kalus cepat terbentuk. Yang ketiga, bagian bawah batang yang dipotong dicelupkan ke dalam zat perangsang akar dan fungisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. 4, tunggu beberapa saat agar larutan ZPT yang menempel pada batang cepat mengering. Setelah ditanam pada media steril yang sudah disiapkan sebelumnya. 6, media berupa sekam bakar, kokopit, dan pasir dengan perbandingan 2:1. Yang ketujuh, stek batang tanpa akar dan tanpa daun dapat ditanam dengan posisi vertikal maupun horizontal. Yang keempat, penanaman. Penanaman aglonema dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara media alternatif yaitu sekam bakar, kokopit, pasir, pakis, dan sebagainya dengan media tanah dan pupuk organik akan dapat memberikan sinergi yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Langkah-langkah penanaman yaitu 1, pilih bibit yang baik. Yang kedua, apabila bibit terlalu banyak, maka dirapikan dan dipotong dengan gunting. Yang ketiga, benamkan bibit pada tanah dan terlihat sedikit ujung dari tanaman aglonema. Yang keempat, sediakan media tanam yang sudah lembab dan selesai ditanam, tidak langsung disiram. Yang kelima, disiram 1-2 hari setelah tanam. Yang keenam, setelah 3 hari atau lebih disiram kembali. Yang kelima, perawatan. Perawatan dilakukan yaitu 1, penyiraman. Penyiraman lebih baik digunakan menggunakan sprayer untuk mencegah daun tanaman agar tidak sobek ataupun rusak. Media yang disiram tidak boleh terlalu basah ataupun becek karena akan beresiko
akar busuk. Frekuensi penyiraman yang baik adalah 2-3 hari sekali tergantung cuaca dan lingkungan. 2. Pemupukan. Pupuk yang lazim digunakan adalah pupuk NPK dengan perbandingan 1:1:1 ataupun 3:1:2. Unsur N diperlukan lebih banyak karena mampu merangsang pertumbuhan daun yang sehat dan segar serta mampu memperbanyak anakan. Unsur P bisa diberikan lebih sedikit karena unsur ini membantu pembentukan akar, bunga, dan biji. Unsur K berguna untuk memperkuat jaringan agar lebih tahan terhadap serangan penyakit. Pemupukan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama pemupukan melalui akar dan yang kedua pemupukan melalui daun. 3. Penyiangan. Rumput atau gulma dicabut agar tidak terjadi rebutan unsur hara yang akan menghambat pertumbuhan aglonema. Penyiangan ini hendaknya dilakukan secara rutin selama 2 atau 3 kali seminggu ataupun disesuaikan dengan kondisi tanaman aglonema. 4. Pengendalian hama dan penyakit. 1. Hama. Hama yang pertama ada kutu putih. Ciri-ciri kutu putih yaitu yang pertama termasuk Ordohomaptera, yang kedua berukuran kecil, yang ketiga mempunyai semacam tepung pada tubuhnya yang dilapisi lilin, yang keempat berwarna putih seperti kapas, yang kelima menempel pada daun atau batang tanaman. Gejala serangan dari kutu putih yaitu dapat mengakibatkan daun berkeribut serta menghisap cairan sel-sel daun. Pengendalian kutu putih yaitu daun disemprot insektisida kontak atau Seismic Mithaq 200 EC dengan dosis yaitu 1-2 ml per liter. Yang kedua, ulat Spodoptera sp. Ulat ini akan meludaskan batang dan daun aglonema. Pengendaliannya yaitu mengumpulkan ulat dan memusnahkannya. Namun pada tahap serius bisa menggunakan insektisida seperti Sevin atau Metindo secara rutin selama sebulan sekali. 4. Semut. Semut bersembunyi pada pangkal batang dan akan merusak daerah perakaran dan tunas-tunas muda. Pengendalian semut yaitu dapat diberantas dengan insektisida seperti Sevin, Ordane, Bayrusil atau Tamaron dengan dosis sesuai dengan anjuran. 2. Penyakit yang menyerang tanaman aglonema yaitu yang pertama busuk lunak. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophora yang biasanya menyerang daun dan tangkai batang. Gejala serangan dari penyakit ini yaitu keluarnya lendir dan berbau tidak sedap, serta berubah warna kecoklatan, di mana biasanya penyakit ini menyerang pada saat musim hujan karena media tanam yang basah dan kurangnya cahaya matahari. Atasinya yaitu yang pertama menyemprot Agrep 20 WP yang berisi streptomycin atau terramycin 21,6 SP yang mengandung tetrasilin. Bila serangan parah, tanaman harus dicabut, yang terkena penyakit dipotong dan dibakar atau dimusnahkan. Bagian batang yang masih sehat dapat ditanam kembali setelah dilapisi penutup luka. Jamur fusarium disebabkan oleh jamur fusarium. Gejala serangannya yaitu pada bagian tanam membentuk bercak berwarna merah cerah dengan tepi berwarna ungu kemerahan. Penyakit ini muncul biasanya karena adanya kelembaban yang tinggi pada media tanam. Pengendalian pada penyakit ini yaitu memotong bagian yang terinfeksi dan membuangnya. Kemudian penjagaan dapat dilakukan dengan cara mengatur penempatan tanaman yang tidak terlalu dapat dan menjaga kelembaban media tanam. Yang keempat, busuk akar. Busuk akar biasanya disebabkan oleh jamur pitum. Penyebabnya yaitu kondisi media tanam yang terlalu basah. Pengendalian penyakit ini yaitu mengangkat tanaman dan memotong akar yang busuk. Kemudian perakaran tanaman dicuci hingga bersih dan direndam ke dalam larutan fungisida. Selanjutnya tanaman ditanam dalam media baru. Yang lama sebaiknya dibuang karena telah tercemar spora jamur. Baiklah, sekianlah persentase dari kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.